buat kasih setiamu kami boleh ada tanah anugerah Tuhan. Kami telah memuji berkat Tuhan, memuliakan Engkau. Engkaulah Allah menolong kami, Engkaulah Allah pembela kami, Engkau Allah ada di pihak kami, orang-orang yang percaya kepada namamu, pada nama Yesus yang telah menyelamatkan jiwa kami. Sehingga kami tidak perlu takut akan hidup yang penuh dengan tantangan, berbagai hal yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia, sebab kami tahu Allah lebih dari segala-galanya. Terima kasih. Sempurnakanlah pujian penyembahan kami yaitu penyembahan hatimu, dan segala kuasa-kuasa iblis, intimidasi, kuasa kegelapan yang merusak hati, pikiran, dan roh kami. Pendengaran kami akan firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Rapi hamba dengan hikmat dan urapan Allah yang tiada taranya, sehingga berita kebaikan untuk kami sebagai anak Tuhan, berita sukacita yang datang dari surga, tidak pernah diberikan dunia ini kepada setiap manusia yang ada, hanya dari Tuhan yang sempurna akan membuat kami lebih baik lagi demi mengerti kehendak Tuhan dan jalan-jalan menuju kekekalan itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau. Kami siap menerima firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kalau orang-orang yang berbahagia, kalau orang mengatakan dia berbahagia karena harta, karena mungkin dia ada mungkin di tempat yang senang, di puncak, dimanapun itu, di Bali atau dimanapun tempat yang indah mungkin menyenangkan, tetapi kita tahu sebagai anak-anak Tuhan itu hanya sementara. Amin. Tapi yang kita tahu ketika kita ada di hadirat Allah, menikmati hadirat Tuhan, suasana surga, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Filipi 1 ayat 27 hingga 30. Filipi 1 ayat 27 hingga 30. Kalau sudah dapat, tinggalkan. Bapak Ibu juga yang melihat atau mendengar penyampaian firman ini sama-sama dengan kita hari ini, silakan dibuka Alkitabnya, iPad, notebook, laptop, lihat di aplikasi Alkitab dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sedemikian jauh firman Tuhan. Hari ini kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar hidup beribadah yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah berarti versus atau berlawanan dengan umumnya manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak mengerti firman Tuhan. Manusia yang tidak tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat hidupnya. Tapi saya percaya ketika kita sudah memahami sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita diselamatkan, bagaimana kita anak-anak Tuhan ada dalam keberadaan itu, kita akan selalu belajar. Amin. Hidup beribadah yang dikehendaki Allah. Artinya bukan kehendak kita sendiri, bukan maunya kita. Ibadah itu bukan karena maunya pendeta, bukan karena maunya hamba Tuhan, bukan karena maunya kita, tetapi itulah kehendak Tuhan.
Sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan pada zaman Musa, Allah menghendaki mereka supaya mereka menyembah Allah yang membebaskan mereka, Allah Israel, Elohim, Yahweh, Adonai. Itu sebutan-sebutan tentang kebesaran Tuhan, kebesaran Allah nama itu. Allah ada Gibor, ya. Ada El Shaddai, kan? Semua ada nama-nama itu. Itu menandakan Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai Maha Kuasa, Tuhan Gembalaku, dan banyak lagi. Tuhan penyembuhku dan lain-lain. Dan kita percaya hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Allah yang kita sembah dengan nama yang luar biasa, nama yang besar, nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus yang kita percaya bahwa Dia juru selamat kita. Dia melihat kita hari ini, amin. Dia melihat keberadaan kita, Dia melihat bagaimana kita datang kepada Dia, Dia melihat hati kita, Dia melihat pikiran kita, Dia melihat semua keberadaan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang, hidup beribadah yang dikehendaki Allah pertama sekali di sini ada komitmen. Ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berarti apapun kondisinya, ketika Paulus di penjara waktu itu, di penjara Filipi, kenapa? Karena Paulus itu dibenci oleh orang-orang yang membenci Kristus. Paulus memberitakan tentang Kristus hidup dan dia langsung selamat. Ketika dia sudah bertobat, ya, dia kan belum bertobat, dia menganiaya. Bahkan dia meminta suara kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen. Pada saat itu ada kuasa diberikan kepada dia, sehingga orang-orang pengikut Kristus tidak bebas, tidak bebas untuk dikejar-kejar. Tetapi ketika Paulus berubah total, dijamah Tuhan, maka dia rela menjalankan. Tetapi dia tetap setia, dia tetap komitmen dengan hal Tuhan. Dia tuliskan surat ini kepada jemaat Filipi yang sudah menerima Tuhan, dan sudah percaya kepada nama itu, bahwa nama itu satu-satunya bahwa langit ini. Dalam Kisah 4 ayat 12 ini kata bahwa kolom langit ini tidak ada nama lain yang boleh diselamatkan selain nama Yesus. Tidak salah. Kita percaya, amin, kepada orang sehingga disampaikan supaya jemaat tetap berkomitmen, tetap setia. Sehingga dikatakan di situ, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Satu roh, kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan, amin. Sepadan, sejalan, beriringan, searah. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan, ada yang mengaku dia pengikut Kristus, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak berpadanan. Ya, itu melenceng. Itu bukan dikehendaki Tuhan. Nah, Paulus ini setelah dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi, sebutannya menjadi Doloi Kristou Yesou. Doloi Kristou Yesou berarti dia adalah hamba Yesus Kristus.
Sebutan ini berbicara tentang apa? Sebutan itu tentang sesuatu hal yang khusus, panggilan khusus. Tidak semua ini dilekatkan kepada orang-orang. Ya. Mereka dengar. Jadi tidak semua ini dilekatkan. Ya. Tetapi orang-orang khusus. Ya. Ini berbicara tentang hubungan, doulos. Pengertian hamba doulos. Amin. Iya. Khusus. Panggilan khusus. Dia melihat dia ada panggilan khusus. Kita tahu dia kan dia orang kejam dulu ya. Orang kejam, dia punya kuasa. Dia disegani. Dia kalau dikatakan orang Ibrani asli. Dia tahu kali Taurat. Dia termasuk teolog, profesor lagi. Guru besar lagi. Ya. Dia ajar Yahudian. Dia ajar tentang Taurat. Hukum-hukum dalam Yahudian dan lain sebagainya. Dia tahu. Tapi dia mengerti ketika dia menjadi douloi Kristus Yesus. Dia hamba Yesus Kristus. Dia tanggalkan itu semuanya. Dia mengerti. Amin. Dia menganggap dia tidak ada apa-apanya. Tapi Yesus segalanya. Yesus di atas segala-galanya. Sehingga dia punya komitmen, dia boleh setia. Dan kesetiaan yang ditularkan. Supaya orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Orang-orang percaya di Filipi. Dan kita hari ini, amin. Disampaikan. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang berkomitmen. Beribadah sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tidak melihat kondisi, amin. Tidak melihat tempat. Tetapi kita melihat bahwa kita telah diselamatkan. Diselamatkan Yesus dari dosa dan kesalahan kita. Dan kita menerima Jadi hamba itu adalah berbicara tentang milik tuannya. Tanpa bisa membantah dan tidak mengharapkan upah. Ini hamba. Seorang hamba, pengertian hamba adalah milik tuannya. Kita adalah milik Yesus, amin. Tuhan kita adalah Yesus. Dia yang punya kita. Jadi kalau ada orang kaya, punya harta, saya mau katakan hari ini, itu bukan milik Anda. Tuhan yang mengaruniakan itu kepada kita untuk kita nikmati. Ya. Kita harus mengerti sehingga kita rela berbagi. Kita rela mendukung orang-orang perlu ditolong dan di-support. Anak-anak Tuhan, orang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan perlu di-support. Karena kita tahu itu karunia Tuhan kepada kita. Tuhan percayakan itu kepada kita. Sama halnya, mungkin itu sudah pernah dengar. Contoh sederhana saja, sudah umum ini. Kita ambil gelas, anak-anak juga tahu. Kalau gelas ini diisi satu gelas, misalkan diisi 2 gelas, tumpah enggak? Tumpah kan? Enggak muat. Nah, kenapa? Karena dia gelas ini diisi, sehingga ketika diisi satu gelas ini, menumpah ruang ketika diisi keluar dan tidak tidak memungkinkan tempat itu ya. Nah, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita mengalirkan ke yang lain, Tuhan tidak isi lagi. Bukan berbicara Tuhan pelit ya, Tuhan memberkati. Tapi melihat bagaimana kita murah hati. Makanya dikatakan orang yang murah hati itu selalu melimpah. Ucapan syukur dan berkat. Iya. Tergantung bagaimana kita lapang. Tergantung bagaimana kemurahan hati kita dalam mensyukuri berkat-berkat Tuhan.
dan dapat bermurah hati kepada orang lain, maka Tuhan akan menambahkan. Haleluya. Iya. Kita harus sebagai manusia 11 aja kita harus satu lagi kita menilai. Jadi saya katakan itu, seorang hamba itu berbicara tentang hubungan kita milik Kristus. Segala sesuatu yang dimiliki adalah karunia Tuhan, bukan milik kita. Dan kita tidak bisa membantah. Seorang hamba tidak bisa membantah tuannya. Ya, tidak bisa mengatur. Benar? Tidak bisa. Tidak bisa seenaknya. Iya, tidak bisa. Hey! Harus tunduk. Kita sebagai hamba Kristus tunduk kepada firman Tuhan. Dan tidak mengharapkan upah. Wah, ini kan umumnya kan gimana sih? Kok nggak ada upah? Ya kan? Udah begitu. Masa nggak ada upah sih? Wajar ya. Tapi ini artinya apa? Jangan menjadi dominan upah, amin. Jangan menjadi di atas upah. Perlu itu. Artinya begini. Kadang orang karena ingin puas, namanya dunia ini tidak berhenti dengan kepuasannya. Udah puas, ingin puas kan, sehingga binasa karena ingin memuaskan diri. Artinya ini selalu dia mengejar kepuasan dan lupakan Tuhan, tinggalkan Tuhan, lupa beribadah. Wah, ini yang repot. Harus kita belajar. Oh no. Kalau kita berkata apa-apa, lebih dahulu kita mencari kebenaran dan kerajaan. Maka semuanya akan ditambahkan. Iya. Itu rahasia. Tapi nggak segampang ngomong. Perlu belajar. Minta pertolongan orang lain, bukan. Minta pertolongan Roh Kudus. Minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita. Itu pasti dia tolong kita ketika serangga. Kenapa? Karena kita tahu kita adalah miliknya, kan? Tentunya dia akan tolong kita. Kita kepunyaannya. Kita pasti Tuhan tolong. Gak apa-apa, dia menikmati firman Tuhan. Haleluya. Haleluya ya. Nah, apabila aku tidak datang untuk mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa langsung berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini ditekankan di sini berjuang, sehati sepikir seroh. Ini berbicara tentang kumpulan. Ini berbicara tentang kebersamaan, amin. Dalam kesetiaan itu kita harus bersama-sama. Tidak ada orang bisa hidup hanya sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Homo nih sosius ya. Bukan lupus ya. Jadi ingat pilih lupus dulu ya kan. Tetapi manusia bukan bermangsa sama manusia, tapi menjadi teman, amin. Saling menolong kan. Ya kan, saling mendoakan. Jadi kita harus sama-sama berjuang nih, sama-sama menguatkan, sehati sejiwa dalam satu roh, amin. Dalam kesetiaan milik Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Teguh berdiri, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun juga, oleh situasi apapun, oleh ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari Tuhan, oleh harta-harta atau kilauan dunia yang menjauhkan kita. Dalam ayat 27 itu berbicara tetap seperti semula, tidak gampang disesatkan atau dipengaruhi oleh apapun. Murid pernah berkata begini, kalau kita hubungkan ketika murid-murid berbicara, murid-murid ini ya, Yesus berbicara tentang ragi. Hati-hatilah kamu, itu dalam Matius 5-12 sana.
hati-hatilah kamu tentang ragi orang Farisi. Murid kira, kita lupa bawa roti itu. Kenapa pikiran mereka sudah makan? Makanan. Amin. Makanan pikiran mereka. Yesus tahu. Ya memang Yesus tahu kan? Tuhan tahu semua yang tersembunyi, benar? Dia tahu kita tidak bawa roti. Tapi apa kata Yesus di situ? Yesus menyemplak mereka, memberikan penjelasan bahwa ragi yang Tuhan maksudkan, Yesus maksudkan bukan roti, bukan lagi tentang roti, tetapi ajaran-ajaran orang Farisi, ajaran-ajaran sesat. Ragi ini kan bisa menghamirkan seluruh adonan, ya kan? Mengembangkan ya. Berarti ajaran yang terima dari ajaran sesat bisa merusak kehidupan anak Tuhan. Amin. Murid mengira itu makanan. Kadang kita mengiring Tuhan hanya makanan saja yang kita lihat. Bahaya sekali. Enggak susah kok Tuhan memberkati kita, karena Dia yang mempunyai kita. Amin. Iya, makanan saja. Datang kepada Tuhan karena mau sembuh saja. Tapi buktikan hidup kita tampil sebagai orang-orang yang Tuhan percaya. Ketika kita hadir, ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ada orang diberkati, ada orang yang dikuatkan, ada orang yang disejukkan, ada orang yang disegarkan. Amin. Ada orang yang mulai memiliki kemuliaan. Ada orang yang berubah dalam kehidupannya. Perbaikan total dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Amin. Ini yang Tuhan mau. Seperti Alkitab jelas mengatakan, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Bukan manusia jasmani kita, tapi manusia rohani kita. Amin. Manusia roh kita. Siapa Tuhan bekerja kita sebagai anak Tuhan. Yang selanjutnya kita melihat di situ, hidup beribadah yang dikehendaki Tuhan, teguh berdiri. Sikete berasal dari pekein. Ini berbicara teguh berdiri ini bukan hanya berdiri begitu saja, tapi bagaimana kita dalam berdiri itu ada sikap kita. Amin. Bukan hanya begini. Go. Tetapi bagaimana tegak gerak gitu. Tetapi bagaimana sikap yang baik tegak itu. Ya. Mantap. Bukan berdiri tegak. Kadang-kadang juga waktu masih sekolah dulu, SD atau tegak masih. Kadang-kadang guru ambil itu lidi atau apa. Jadi karena kurang tegak begini kakinya. Ya kan. Begini bukan tegak. Ya. Dipukul itu betisnya supaya tegak. Bukan begitu tegak. Artinya di sini apa? Sikap tegak itu bukan asal tegak. Amin. Bagaimana kita mantap berdiri dalam Tuhan. Amin. Teguh berdiri. Tidak bisa digoyang-goyang, tidak bisa diombang-ambingkan. Mantap berdiri ya. Karena firman Tuhan berkuasa di sini. Menolong kita. Memantapkan kita. Nah, yang selanjutnya, bagaimana ibadah yang dikehendaki Allah dalam pembacaan kita hari ini? Tetap tenang dan dalam semua kondisi. Kita melihat di situ ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Tetap tenang. Amin. Tenanglah wahai jiwaku, hatiku tenang berada dekatmu. Tenang, tetap tenang. Semua bisa terjadi, dan memang itu Alkitab berkata semua akan terjadi. Dan bencana sudah dinubuatkan bahwa itu terjadi di kanan. Peperangan terjadi, gempa bumi terjadi, dan semua terjadi di dunia ini karena dunia tidak untuk kekekalan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang mengerti kekekalan, kita harus tetap tenang dan dalam semua kondisi.
dalam apapun yang kita alami, tenang. Amin. Tenang, tetap tenang. Yang keempat, menderita karena Kristus. Sedih ya, menderita ya, sedih. Aduh, ngapain sih jadi anak Tuhan menderita? Pasti itu pernyataan banyak orang, ya kan? Ngapain capek-capek? Kalau menderitanya, ngapain? Itu hanya pengertian dunia, belum mengerti firman Tuhan. Tapi menderita di sini apa sebenarnya? Menderita karena Kristus, sebab kita mengerti bahwa penderitaan kita itu hanya sementara. Penderitaan kita itu bukan membawa kebinasaan, tetapi membawa kebaikan kita. Penderitaan itu karena Injil, amin. Karena keselamatan. Semua manusia menderita kok, benar? Di dunia ini kan, termasuk orang yang mengenal Tuhan. Nah, Alkitab sudah mengantisipasi lebih dahulu, mengatakan kepada kita bahwa itu memang penderitaan. Tapi dikatakan sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menerima penderitaan itu. Kita bersikap positif. Kita lapang dalam menerima. Kenapa? Karena dikatakan dalam Alkitab, dikatakan di sana bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Keselamatan yang kita terima. Haleluya. Itu membuat kita senang beribadah di situ. Dan Alkitab sudah kasih tahu lebih dahulu kan. Alkitab sudah kasih tahu. Firman Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Tapi kita tahu kan, ketika dalam hal seperti itu penderitaan, kita mengerti bahwa Roh Kudus tak mau menolong kita kan. Untuk itu ketika kita mengalami penderitaan itu, tantangan itu, jangan dong derita sendiri, kan? Jangan dong tidur sendiri penderitaannya, stres, tapi datang kepada Tuhan. Oh no. Datang kepada Tuhan. Hey. Tolong saya. Ingat firman Tuhan. Benar. Wow. Maka menderita sebagai anak kita percaya bahwa kita berkah. Amin. Tuhan selesaikan terus. Dan Engkau mampukan Tuhan. Kami tidak mampu. Saya tidak mampu sendiri Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Engkau ada kekuatan bagi saya. Engkau ada pertolongan di sini. Amin. Itu jalan keluar. Iya. Jadi Tuhan kasih begini, pasti ada solusi. Amin. Iya. Tuhan sudah ada solusinya, ada penapisnya semua. Itu artinya bahwa Tuhan itu maha baik bagi kita. Tuhan mengasihi kita. Itulah kasih Tuhan yang sempurna ya. Iya. Nah, karena kita adalah menerima itu sebagai kasih karunia, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 4:12-13 bahwa orang yang menerima penderitaan dalam Kristus adalah orang-orang yang spesialis. Amin. Spesial. Jadi kita orang spesial di mata Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Penderitaan karena Tuhan ya, amin. Karena Injil ya, karena kabar baik. Dan Matius 5:10 dikatakan di sana apa? Kita lihat dulu. Bahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Amin. Bukan maksudnya kita dianiaya, maksudnya harus cambuk seperti Paulus, bunuh penjara, bukan. Tapi banyak hal yang kita alami aniaya. Amin. Ekonomi mungkin sulit, anak mungkin susah diatur, susah biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Ada orang yang benci kita karena kita murid Tuhan. Dengan pekerjaan juga susah mungkin kita naik karena kita akan Tuhan. Tapi ingat, kita adalah orang berbahagia karena kita punya kerajaan surga. Dijanjikan kepada kita kerajaan surga. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan, turut dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Hidup beribadah, jangan dikit dari Allah.
pertama sekali kita komitmen, kita setia. Apapun kondisinya kita setia mengasihi Tuhan. Dan kita mengerti kesetiaan kita. Tuhan memperhitungkan karena kita tahu kita adalah milik Kristus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita mengerti juga hidup kita sepenuhnya milik Kristus, sehingga kita tahu bermurah hati bagi banyak orang karena kita mengerti itu titipan sementara karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita teguh berdiri, tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun juga, tetap tenang dalam semua kondisi. Dan yang keempat, sikap menderita karena Kristus. Bagaimana sikap kita? Kita mengerti karena keselamatan, karena kita diselamatkan, kita menerima penderitaan. Dan penderitaan itu hanya sementara saja, tidak bisa dibandingkan kemudian yang akan datang kita terima berbapa surgawi. Kita mengerti karena kasih karunia kita diselamatkan, dan oleh penderitaan yang kita terima, dengan penderitaan yang kita terima itu adalah kasih karunia yang harus kita syukuri karena keselamatan, dan hanya orang-orang spesial yang mengerti itu. Orang-orang spesial yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah ketika kita diniaya karena nama Tuhan, karena kebenaran, karena kita yang punya kerajaan surga. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus bekerja kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini, buat firman-Mu yang telah mengajar kami untuk kami beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami menyadari hidup kami ini, bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami mampu mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki hari ini, Tuhan, supaya hidup kami sepadan dengan Injil Kristus, setia berkomitmen dalam kondisi apapun, setia menjadi Tuhan, teguh berdiri jarang atau apapun itu di tengah-tengah dunia sementara, tapi kami tetap teguh berdiri, agar kami tetap tenang dalam segala kondisi apapun, sebab kami tahu Allah berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa surga. Kami kembalikan puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus